البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fasal al-iman bil kutub. Iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasul. Dan telah kita baca pada pembahasan kemarin, di antara kitab-kitab tersebut 4 kitab yang paling masyhur, yaitu Al-Quran, Wat-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur. Sebagian mufassirun ikhwanillah ketika mereka menyebutkan tentang Zabur, mereka mengatakan Zabur ini berisi tentang pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkandung di dalamnya ahkam. Namun wallahu taala a'lam tentang keabsahan hal tersebut. Tapi yang jelas, semua kitab-kitab ini adalah kalamullah azza wa jalla, yang kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para rasul yang telah kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ke-170. Ayyul kutubil munazzalah katabahu Allah biyadih. Kitab yang mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menulisnya dengan tangannya. Jadi dari sekian kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ada kitab yang Allah Subhanahu wa taala tulis langsung dengan tangannya sendiri. Dan jawabnya adalah At-Taurah. Kitab Taurah yang Allah Subhanahu wa taala tulis kitab tersebut dengan tangannya. Di sini selain menetapkan tentang sifat yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, juga menetapkan kemuliaan kitab tersebut. Adapun berhubungan dengan penetapan sifat tangan bagi Allah, maka ini adalah akidah di sunnah wal jamaah. Tapi sekali lagi, dalam menetapkan sifat tersebut tidak boleh kita apa saja tidak diperbolehkan, Pak Alvin? Tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menggambarkan dalam benak kita bagaimananya sifat tersebut. Juga tidak boleh yang lainnya, Pak Alvin? Tidak boleh menyerupakan dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami' Al-Basir. Juga tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mentahrif, yaitu menyimpangkan maknanya. Dan tidak boleh menolaknya. Jadi kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan ya tangan, sesuai dengan kemuliaan Allah, tapi tidak sama dengan tangan para makhluk. Juga tidak boleh kita menanyakan bagaimananya, apalagi menetapkan bagaimananya sifat tersebut.
Dalil yang menunjukkan bahwasanya Taurat Allah Subhanahu wa taala tulis dengan tangannya, yaitu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allah bi kalamihi wa khatta laka bi yadihi atanumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahajja Adam Musa fahajja Adam Musa. Wa fi hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Ibn Abdah qala ahaduhuma khatta wa qala al-akhar kataba laka at-Taurah bi yadik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadits Abi Hurairah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Adam dan Musa berdebat. Dalam artian Musa khalifillah menghujat Nabiullah Adam alaihi wassalam. Faqala Musa, di mana Musa mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Engkau telah menjadikan kami sengsara. Dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Yaitu maksudnya dengan sebab engkau melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di surga dahulu, maka kita semua anak keturunan Adam akhirnya dikeluarkan dan berada di dunia, di atas muka bumi ini. Maka Adam kemudian mengatakan, faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allah bi kalamihi wa khatta laka bi yadik. Engkau adalah Musa. Allah Subhanahu wa taala telah memilih engkau dengan kalamnya. Yaitu maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih Musa dari sekian para rasul, dimuliakan dengan apa? Dengan diajak bicaranya Musa alaihi salam secara langsung. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa secara langsung, sehingga sebagaimana telah kita lewati kemarin, Musa kalimullah. Musa seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara langsung. Kemudian di antara keutamaan Musa yang disebutkan oleh Adam alaihi salam, wa khattalaka bi yadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menulis untukmu dengan tangannya. Yang dalam riwayat yang lain ditegaskan bahwasanya dituliskan itu adalah Taurat. Katabalaka Taurata bi yadi. Allah Subhanahu wa taala telah menulis untukmu kitab Taurat dengan tangannya sendiri. Taib, di sini menunjukkan keutamaan Taurat dari kitab-kitab yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala tulis sendiri kitab tersebut dengan tangannya yang mulia. Yang sebagaimana telah kita jelaskan tadi, bahwasanya kita menetapkan sifat tersebut tidak boleh sama sekali membagaimanakannya, dan tidak boleh sama sekali menyerupakannya dengan makhluk. Tapi sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Kemudian setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan Musa, lihat bagaimana bagusnya Adam dalam membantah apa? Membantah hujatan dari keturunannya. Kata tentunya orang tua biasa anak-anak mereka menghujat pada perkara yang menurut mereka bikin sengsara, ya tidak. Tapi lihat Adam alaihi salam membantah hujatan tersebut dengan pujian pertama kali. Engkau Musa, Allah Subhanahu wa taala memilihmu. Dikhususkan dari sekian makhluk-makhluk Allah untuk apa? Berbicara langsung dengan Allah.
dan juga dikhususkan dengan kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala tulis langsung. Kemudian baru Adam mengatakan, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Apakah engkau akan mencelaku dengan suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara itu menimpaku sebelum aku diciptakan secara 40 tahun. Jadi 40 tahun sebelum aku diciptakan, semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Apakah engkau akan mencela perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu? Maka Musa tidak bisa menjawab. Nah, karena itu jawaban yang hak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Nah, di sini Adam pun lebih kuat hujahnya dan mengalahkan hujatan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Pada hadits yang mulia ini, para ulama ikhwanillah mengambil pelajaran yang banyak, faedah-faedah yang banyak selain apa yang diinginkan di sini, yaitu penetapan bahwasanya Taurat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya. Faedah yang lain afanillah yang sering disebutkan bahwasanya hadis ini disebutkan dalam pembahasan takdir, yaitu pada permasalahan apakah boleh seseorang berhujjah dengan takdir atas suatu kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagian mengatakan boleh berhujjah dengan takdir. Kenapa? Karena Adam berhujjah dengan takdir. Ketika dikritisi, dihujat oleh Musa alaihissalam, engkau telah menjadikan kami sengsara, engkau telah menjadikan kami keluar dari surga. Maka Adam berhujjah dengan apa? Dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang boleh, tapi dengan beberapa syarat ya fanifillah. Boleh seseorang berhujjah dan beralasan dengan takdir pada perkara kemaksiatan yang telah lewat, dengan syarat yang pertama dia telah bertobat dari kemaksiatan tersebut. Yang kedua dia betul-betul telah meninggalkan kemaksiatan tersebut dan menyesali hal tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Adam alaihi salam. Dia telah apa? Betul-betul menyesali kekeliruan beliau tatkala melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon yang dikatakan oleh iblis dengan tipu dayanya dinamakan dengan syajaratul khuldi. Ini penamaan iblis. Diibaratkan itu adalah pohon kekekalan, syajaratul khuld. Yang apabila Adam memakan dari buahnya, maka dia akan kekal di dalam surga. Akan tapi malah dengan sebab itu beliau dikeluarkan darinya dikarenakan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Adam telah menyesali hal tersebut dan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada beliau untuk mengucapkan bagaimana doanya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mentalkin Adam, yaitu diwahyukan kepada Adam dengan kalimat-kalimat sehingga Allah menerima taubat beliau. Jadi Allah telah menerima taubat Nabiullah Adam, sehingga tidak boleh seseorang kemudian mencela beliau dikarenakan apa yang dulu telah beliau terjatuh di dalamnya. Apa kalimat itu? Indah ya Umar. Tayyib ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat di surat Al-A'raf, bahwasanya kalimat-kalimat permintaan taubat tersebut yaitu kalimat Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat taubat yang agung alhamdulillah. Dan maka kita juga perbanyak dalam doa-doa kita. Nah, perbanyak dalam doa-doa kita untuk membaca Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi jiwa-jiwa kami. Wa in lam taghfir lana, dan apabila Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, Adam mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada beliau. Sehingga Adam telah bertobat dari perbuatannya dan Allah telah menerima taubatnya. Makanya sah-sah saja beliau berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Demikian pula seseorang yang telah bertobat dari suatu dosa, tidak boleh seorang menghujatnya. Kamu dulu gini. Dulu preman, dulu suka mabuk, padahal sekarang sudah ditinggalkan. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Dan dia boleh mengatakan, apakah engkau akan mencelaku dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan? Ini boleh berhujat. Tapi seseorang, ya akhi, jangan suka merokok. Ya akhi, jangan suka minum minuman keras. Biar saja, ini kan takdir Allah. Boleh tidak kalau seperti ini? Tidak boleh. Maka orang yang seperti ini jawabannya hendaknya sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Dengan dihukum kemudian mengatakan, aku mukul kamu ini juga dengan takdir Allah. Jadi tidak diperbolehkan untuk berhujjah, yaitu apa? Bertameng dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pada kemaksiatan yang dia lakukan yang dia belum bertobat dari. Tapi kalau dia sudah bertobat, sudah meninggalkan hal tersebut, kemudian dia apa? Dia berhujjah. Dia membela diri dengan hal tersebut sebagai bentuk ketawaduan dia. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala atasku. Dan aku sungguh menyesali hal tersebut. Maka ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi ini keutamaan Taurat. Walaupun demikian ikhwanillah, Taurat yang ada pada saat ini sebagaimana telah kita lewati kemarin, mereka telah mengubah-ubahnya. Telah mengubah-ubah, menambah dan mengurangi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga pembahasan berikutnya, perhatikan, hal yajuzu an naqra'a fit Taurati awil Injilil an? Apakah diperbolehkan untuk kita membaca Taurat, membaca yang ada di dalam Taurat, atau membaca apa yang ada di dalam Injil saat ini? Boleh tidak? Wal jawab la yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh kita membaca Taurat, tidak boleh kita membaca Injil. Kenapa tidak boleh? Li'annaha qad hurrifat wa qad nusikhat bil Qur'an. Karena sungguhnya kitab tersebut, baik Taurat maupun Injil, qad hurrifat, telah diubah-ubah. Telah diubah-ubah hukumnya, wa qad nusikhat bil Qur'an, dan telah dihapus semua hukum-hukumnya dengan Al-Qur'an. Sehingga kalau toh di situ ada hukum yang masih sesuai dengan hukum terdahulu yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu pun telah apa? Dihapus dengan diturunkannya Al-Qur'an. Seandainya sama, maka kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, bukan beramal dengan apa yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang dia dapat dari sebagian ahli kitab.
faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadib. Kemudian Umar bin Khattab membacakan kitab tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi marah. Marah karena perbuatan Umar tersebut. Wa qala amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayadha'a naqiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala sebagaimana di dalam Al-Irwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Apakah engkau ini adalah orang-orang yang ragu-ragu? Yang ingin mengambil sesuatu dari kitab-kitab tersebut, wahai Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan kitab yang keadaannya putih bersih. Telah datang dengan kitab yang keadaannya putih bersih, hukum yang keadaannya putih bersih, tidak ada cacat sama sekali. Maka untuk apa engkau membaca kitab-kitab tersebut? La tas'aluhum an syai', jangan kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu pun yang berhubungan dengan kitab mereka. Kenapa? Sebab fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Sebab kemungkinannya mereka akan memberikan kabar kepada kalian dengan perkara yang hak, tapi malah kalian dustakan. Kita jatuh dalam dosa, mendustakan sesuatu yang sebenarnya hak pada mereka saat itu. Atau sebaliknya, au bibatilin fatusaddiqu bih. Mereka menyampaikan kepada kalian dengan perkara yang batil, kemudian malah kalian benarkan. Kenapa? Karena kitab itu sudah diubah-ubah dan kita tidak tahu mana bagian yang masih tetap sebagaimana asalnya dan mana bagian yang telah diubah-ubah. Sehingga tidak boleh kita membaca kedua kitab tersebut. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa saat itu masih hidup, maka sungguh tidak ada keluasan baginya kecuali dia harus mengikutiku. Jadi Musa saja seandainya mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada peluang kecuali dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi umat beliau. Oleh karena itulah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diutusnya aku seorang Yahudi pun atau seorang Nasrani pun, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Hadis ini sangat tegas ya Fanifillah, bahwasanya tidak ada peluang kemudian orang Nasrani dibiarkan di atas agama Nasraninya, orang Yahudi dibiarkan di atas agama Yahudinya. Setelah datangnya Islam, kemudian mengatakan bahwasanya mereka sama-sama agama langit dan sama-sama berada di atas kebenaran. Tidak. Tapi harus tegas mengatakan bahwasanya tidak ada peluang bagi mereka kecuali harus masuk ke dalam Islam jika ingin selamat. Jika ingin selamat di akhirat kelak, ya harus masuk ke dalam Islam. Siapapun itu, baik itu telah beragama Nasara, telah beragama Nasrani maupun telah beragama Yahudi saat itu, wajib untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat beliau. Oleh karena itulah akhwanillah, para ulama kita mengingkari sebagian orang yang mereka menggeluti untuk mempelajari Taurat dan Injil. Mempelajari Taurat dan Injil, dia pelajari, tapi padahal pada
dalam kitab tersebut, kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang masih sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan mana-mana yang telah diubah-ubah oleh manusia. Tapi yang kita yakini, kitab-kitab itu telah diubah-ubah. Dan yang namanya diubah, kadang ada yang dibiarkan sebagaimana asalnya, ada yang dirubah sesuai dengan selera dan hawa nafsu. Nah, cuman sebagian memberikan keluasan apabila seorang membaca ingin menunjukkan kejanggalan-kejanggalan yang ada padanya. Karena memang ikhwanifillah, semua yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala mesti akan banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan keutamaan Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Seandainya Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang banyak, akan didapati kontradiksi yang banyak di dalam Al-Quran seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Al-Quran datang dari sisi Allah, maka didapati ayat-ayat yang selaras, saling mendukung satu sama lain. Bahkan pada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan berbeda-beda. Terkadang disebutkan secara panjang lebar, terkadang disebutkan secara singkat. Nah, ada perbedaan dari sisi apa? Sisi susunan bahasa, akan tetapi maknanya sama. Nah, saling mendukung satu sama lain, tidak ada kontradiksi sama sekali. Tapi lihat apa yang ada pada kitab-kitab mereka yang telah diubah-ubah. Kontradiksi sangat banyak di dalamnya. Kenapa? Karena datang dari manusia. Mereka mengubah-ubahnya sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma huwa afdalu hadhil kutub? Apa itu kitab-kitab yang paling yang paling utama dari kitab-kitab ini? Nah, yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut, mana kitab yang paling utama? Wal jawab, apa kira-kira? Jawabnya apa, Pak Sigit? Sigit. Dari semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mana kitab yang paling utama? Al-Qur'an, tidak syak. Nah, sekarang tinggal dalilnya. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Nah, Allah katakan, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, Alkitab dengan hak, musaddiqan lima bayna yadayhi, sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu membenarkan bahwasanya apa-apa yang telah disebutkan dalam kitab-kitab itu datang dari si Allah, kemudian dikuatkan dengan Al-Quran. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Dan apa? Menjadi penghapus untuk apa? Kitab-kitab yang sebelumnya. Wa qauluhu ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ahsanal hadits, yaitu perkataan yang paling bagusnya. Dan Al-Qur'an kalamullah, tidak ada perkataan yang lebih bagus daripada Al-Qur'an. Makanya dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Nah, yang paling benarnya adalah kitabullah azza wa jalla. Dan sesuatu yang bagus itulah yang benar.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani. Kitab yang mutasyabiha, yaitu Al-Qur'an yang ayatnya ikhwani fillah disifati dengan mutasyabiha mathani. Ketika Al-Qur'an disifati dengan mutasyabiha, maksudnya bagaimana? Karena lafaz mutasyabiha, yang mutasyabihah di dalam Al-Quran berbeda-beda makna yang diinginkan. Adapun makna yang diinginkan di ayat ini, bahwasanya Al-Quran itu sifatnya mutasyabihan secara keseluruhannya, maksudnya ayat yang satu dengan ayat yang lain semuanya apa? Serupa dari sisi sempurnanya. Serupa dari sisi sempurnanya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran secara keseluruhan disifati di sini kitaban mutasyabihan mathani. Kenapa? Karena semua ayat-ayatnya tidak ada cacat dan celah. Baik. Adapun makna mutasyabiha yang lain itu insyaallah pada pertemuan yang lain. Dan alhamdulillah, telah sampai rombongan dari Ustaz Bilal, bahkan pula Ustaz Harith dan Hamad hafizahumullah taala. Dan insyaallah taala mereka berdua, yaitu Ustaz Bilal dan Ustaz Harith hafizahumullah taala, akan memberikan tausiah untuk kita semua pada kesempatan malam hari ini. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, dan kepada ikhwah semua untuk mengambil faedah yang akan disampaikan. Barakallahu fikum, falyatafadhal ahadun minkum.